Renungan Harian Katolik, Selasa, 31 Desember 2024. Sang sumber terang sejati. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes bab 1, ayat 4-5. Saudara-saudara, bencana tsunami dahsyat di Aceh yang lalu telah menghancurkan segala-galanya. Banyak rumah dan manusia telah disapu oleh ombak laut yang dahsyat itu. Maka ketika malam hari tiba, suasana pada waktu itu sangat sunyi, senyap dan gelap gulita, semua aliran listrik padam. Kegelapan malam yang mencekam dan mengerikan, tidak ada terang lampu seperti dahulu lagi. Orang takut berjalan-jalan dalam kegelapan, karena takut tersesat atau terjatuh ke dalam lubang dan sebagainya. Inilah gambaran suasana gelap jika tidak ada terang sedikit pun. Demikianlah dalam perjalanan hidup manusia, bila tidak ada terang yang bercahaya untuk menerangi, maka manusia dapat tersesat, terjatuh, dan berada dalam ketakutan. Yesus datang sebagai sang sumber terang sejati yang akan menerangi manusia dari kegelapan dosa di dunia ini. Yesus menunjukkan jalan, kebenaran, dan kehidupan yang membawa kepada keselamatan kekal. Yesus adalah sang sumber terang sejati, di dalam Dia kita akan beroleh hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jangan sampai kita melepaskannya dari hidup kita, karena bila kita meninggalkannya maka kita akan berada dalam kegelapan yang mengerikan dan kebinasaan kekal. Setiap peristiwa kehidupan yang kita alami sering membawa kita pada masa-masa yang kita rasa gelap. Dalam keadaan yang seperti ini seringkali, kita merasa kehilangan arah dan tujuan, bahkan sudah tidak tahu harus kemana lagi. Di saat inilah Yesus sang sumber terang sejati yang mampu menerangi jalan kita. Terang sejati itu ialah Yesus sendiri yang telah turun ke dunia untuk menghalau kegelapan dunia ini akibat dosa yang dilakukan oleh manusia. Iman yang kokoh kuat akan membuat kita merasakan tuntunan terang itu. Yesus telah datang ke dunia membawa terang. Kita hanya diminta untuk membuka semua selubung hati yang menghalangi terangnya, agar kita mampu berjalan dalam terang sejati menempuh kehidupan ini, baik saat ini maupun di tahun yang akan datang. Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai sang terang sejati. Tidak ada seorang pun dapat bertahan hidup tanpa terang. Terang adalah segala-galanya. Terang memberikan kehangatan kepada kita. Melalui terang terjadilah pertumbuhan. Dengan terang terjadilah banyak hal di muka bumi ini. Tidak ada kehidupan terlepas dari terang. Seperti halnya kita, tidak akan pernah hidup mencapai kepenuhan tanpa terang sejati, yaitu Kristus. Namun, dalam kenyataan, kita lebih menyukai kegelapan. Dalam kegelapan, kita bersikap, bertutur kata, dan bertindak tidak sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak terang. Untuk itu marilah kita mengarahkan diri kita kepada sang terang sejati, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian, kita pantas disebut sebagai pengikut Kristus. Pelan tetapi pasti, kita akan berpisah dengan tahun 2024 dan menyambut tahun baru 2025. Ada begitu banyak rahmat Tuhan dalam hidup kita. Sukacita, kasih, kenangan indah. Namun barangkali ada juga di antara kita masih mengalami berbagai rencana yang belum tercapai atau bahkan gagal sama sekali. Maka, marilah kita tetap masa depan bersama sang terang sejati. Semoga kita juga mau dan mampu menjadi saksi sehingga semakin banyak orang percaya kepada Tuhan. Semoga kita mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur yang pantas dan mempersembahkan hidup kita selanjutnya dalam takut akan Allah. Selamat Tahun Baru! Ya Tuhan, singkapkanlah selubung-selubung kegelapan yang membuat kami merasa jauh darimu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.